Bung Rocky, seperti janji kita tadi pagi dengan para viewer kita, kita akan ngomongin tadi pagi kita ngomongin kekacauan politik, sorenya kita sore ini kita akan ngomongin soal kekacauan ekonomi. Dan ini sumbernya kekacauan ini muncul dari Bank Indonesia karena Deputi Gubernur Bank Indonesia itu Destri ini ya, Ibu Destri itu menyatakan bahwa selama ini ada surplus kita ekspor ke luar negeri itu selama 32 bulan terakhir itu ternyata dananya nggak balik. Jadi dananya diparkir di luar negeri. Jadi nggak ada devisa yang masuk ke Indonesia. Nah, ini menurut saya ini kabar ini mengejutkan sekali di Bung Rocky. Ya, ini kita bisa paham ada kebutuhan devisa dan pemerintah tentu, bukan pemerintah, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memantau aliran dolar ini kok nggak masuk ke Indonesia, padahal kita ekspor, kira-kira begitu koordinatnya. Lalu dia periksa pasti dengan segala sistem yang ada, diparkirnya ya mungkin diparkir di Singapura yang paling gampang tuh. Yes. Lalu mulai ngomel, kenapa nggak masuk? Lo ngapain? Kan dolar itu kan dia beredar di seluruh dunia. Dolar pasti akan mencari insentif yang paling bagus tuh. Nggak ada urusan dengan nasionalisme di situ tuh. Ya, ya. Jadi kalau Singapura kasih insentif, ya dolarnya parkir di situ. Kalau Hong Kong kasih insentif, dolar parkir di situ. Kalau Amerika Serikat yang kasih insentif, ya dolar balik kampung kan. Itu gampangnya tuh. Karena kita menganut apa namanya dulu di rejim devisa bebas gitu. Jadi biarin aja dolar lari kemana-mana. Tapi kemudian kita mau lihat bahwa kalau pemerintah misalnya punya otoritas, ya udah biar aja BI itu tetap sebagai tempat. Kan fungsi Bank Indonesia adalah memperantarai antara pemilik uang dan peminjam uang tuh. Jadi kalau dana itu tidak boleh dijadikan dana yang bisa dipinjam orang, itu pihak ketiga, loan itu nggak boleh dipakai. Ya buat apa? Ada fungsi Bank Indonesia. Jadi satu-satunya keterangan Bank Indonesia panik dia nggak punya dolar, maka dia bujuk dolar-dolar itu masuk ke Indonesia. Itu juga mengacaukan ekonomi pasar. Jadi insentif nasionalisme itu sebetulnya nggak ada gunanya. Nah sekarang dicari cara, oke, dikasih insentif yang membujuk dolar supaya dalam waktu tertentu di freeze di Bank Indonesia dan itu sebagai jaminan untuk stabilitas nilai tukar rupiah misalnya. Tetapi kita tahu bahwa ya pengusaha juga bukan orang yang bisa disuruh-suruh kan. Lain kalau kita ganti rezim bebas itu, pengusaha menganggap oke, mungkin ya demi basa-basi kita taruhlah 10% di situ tuh supaya diamanin. Tapi pengusaha tahu bahwa dolar itu kalau ada demand lebih bagus maka dolarnya akan pergi pada mereka yang kasih demand lebih baik. Nah ini yang gagal dipahami sebetulnya karena nggak ada lagi peralatan. Setiap kali ada kenaikan suku bunga lalu Bank Indonesia nebeng di belakang suku bunga Fed atau naikin sedikit. Tapi tetap itu nggak cukup karena dolar itu adalah air bah internasional. Bagaimana mau nahan air bah itu tuh? Jadi itu intinya tuh. Tetapi di belakang itu kita tahu bahwa ada kepanikan di dalam negara. Dia nggak tahu lagi bagaimana mengendalikan oligarki. Kan mestinya oligarki dikendalikan secara politis kalau pakai zaman Pak Harto atau ya instrumen fiskal, pajak, apalah Sri Mulyani yang lakukan itu. Tapi kelihatannya nggak mampu lagi. Oligarki merasa yang nggak ada soal. Lu pakai apapun tetap kita eksportir, pemasukan kita dolar. Dan itu yang dicemburui sebetulnya oleh Bank Indonesia. Dan itu pasti dilaporkan pada Pak Jokowi. Bahwa ini eksportir ini kok dolarnya nggak masuk gitu kan. Ya Jokowi mungkin anggap ya cari cara lah. Padahal sebetulnya cara satu-satunya yang lakukan tindakan politik pada mereka. Kan negara punya kekuasaan. Untuk bahkan hambat ekspornya kalau bisa kan. Ya kan ini menarik sekali karena ini media misalnya menyebutnya gini bahwa ini mengeruk harta karun di Indonesia tapi dananya diparkir di luar negeri. Dan kemudian yang menarik adalah seperti Anda tadi singgung, ada kebijakan yang disebut DHE ya, dana hasil ekspor itu supaya mereka ini para investor para eksportir ini mau memarkir duitnya, mau mengembalikan dananya diparkir di dalam negeri itu. Kemudian Bank Indonesia sudah mengeluarkan aturan baru ini sejak 20 Desember ini, Bung Rocky, disebutkan bahwa ada insentif dengan memperhatikan harga pasar dan kemudian ditambah insentif. Kira-kira jadi artinya lu dapat berapa di Singapura gitu ya. Oke, di Indonesia kita tambahin kan gitu ya. Nah, itu yang sekarang sedang dilakukan dan dana itu bagi bank sendiri itu juga tidak akan dimasuk dana pihak ketiga karena langsung dipass on ke Bank Indonesia. Tapi kita jadi ingat pada waktu dulu kebijakan tax amnesty. Gitu kan juga begitu juga.
diharapkan dana parkir. Ternyata mereka juga nggak tertarik. Ini karena lebih pada trust kepada pemerintah di Indonesia gitu. Ini konglomerat naga-naga ini dia tetap political player. Kalau dia paham bahwa ada potensi keguncangan di Indonesia di semester pertama 2023 misalnya, nggak bakal dia penuhi itu, kan nggak bisa dipaksa tuh. Ya, ya. Jadi, itu kebebasan berkontrak, kebebasan berinvestasi itu. Dia akan investasikan dolarnya itu di Singapura buat mantau Indonesia. Nanti dia banjiri kalau ada perubahan politik misalnya. Jadi nggak ada gunanya tuh. Karena faktornya adalah stabilitas politik yang kacau di era Jokowi. Bayangkan misalnya dua pemilik modal hasil ekspor kaya raya ada di Singapura ngopi-ngopi di orchard sambil lihat lalu lalang orang Indonesia di situ. Lalu dia kenali berita yang kita bahas tadi, bahwa BIN itu dipindahkan ke Prabowo. Bagi mereka, ini adalah faktor yang membahayakan itu. Bagi mereka, oh, kok ke Prabowo ya? Kenapa Prabowo ya? Karena dia Menteri Pertahanan. Kalau Menteri Pertahanannya dari NU mau dipindahin apa enggak? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi orang akan lihat, kenapa Prabowo? Dan Prabowo, nama Prabowo itu bisa ditafsirkan macam-macam tuh. Itu membuat kepanikan juga, kegelisahan dari investor-investor financial market ini kan. Jadi mereka anggap bahwa ya artinya ada bahaya tuh. Sehingga Indonesia membutuhkan kita dan diiming-imingi insentif tuh. Itu insentif yang bagi mereka juga ya berapa sih kenaikan insentif di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura misalnya. Lalu ditukar tambah dengan kekacauan politik. Nggak ada kekacauan politik di Singapura. Maka dia merasa dolar dia aman di situ. Walaupun bunganya mungkin 0,5% di bawah rate-nya Bank Indonesia. Jadi kita mesti lihat bahwa dolar itu komoditas. Dolar itu juga diperdagangkan itu. Dan dia hanya akan masuk di tempat di mana aman. Jadi Indonesia dianggap nggak aman. Mestinya Pak Jokowi anggap aja sinyalnya bahwa dolar nggak masuk itu karena nggak aman di Indonesia tuh akan terjadi perubahan politik. Jokowi gripnya udah hilang itu, endorsement power Jokowi udah nggak ada. Jadi semua instrumen itu nggak ada gunanya, tidak efektif lagi. Ya, oke. Yang jadi pertanyaan buat kita itu kenapa pemerintah itu sangat tidak berdaya terhadap para taipan, para pemilik modal, para oligarki ini, sehingga ketika dia misalnya ekspor diberi berbagai kemudahan gitu. Nah, ketika kemudian dananya nggak balik, mereka juga diberi iming-iming lagi untuk dengan suku bunga yang tinggi. Gitu. Padahal kan ini negara itu kan dia ruler juga, dia penguasa gitu, dia bisa mengatur gitu. Tadinya begitu, negara itu secara teoretik fungsi dari eksportir ini atau disebut oligarki ini adalah melakukan akumulasi. Ya udah bagus, ada yang mengakumulasi supaya ada yang didistribusikan. Ada yang digunungkan, ada yang ditimbun supaya ada yang dibagi. Fungsi negara bukan menimbun, fungsi negara membagikan. Nah, persamaan politik itu yang sekarang hilang. Jadi oligarki menganggap bahwa udah kita nggak akan lagi peduli dengan pajak, tax amnesty, diuber segala macam itu, kita sembunyiin aja kan. Karena melihat bahwa negara nggak ada fungsinya lagi, dia nggak bisa distribusi kok. Kalau dia distribusikan juga berhenti jadi korupsi tuh. Semua yang dana desa lah itu kan nyampenya di desa dikorupsi oleh kepala desa yang juga adalah anggota dari partai politik yang disuruh atau diizinkan untuk korupsi demi uang elektabilitas, uang untuk membeli konstituen nanti. Jadi pengetahuan para investor ini juga lengkap. Nah itu yang menerangkan kenapa negara nggak punya grip lagi pada si oligarki itu, karena oligarki bilang bye bye, udah lah cukup ya. Jadi kira-kira itu. Nah oligarki mungkin udah mau rapat dengan timnya Anies di Singapura, kira-kira begitu. Kita mesti Anies ada di dan pas oligarki yang nyusul di situ. Kita dengan mudah tahu bahwa oligarki itu adalah pemain yang sangat pragmatis tuh. Dia merasa bahwa nggak ada gunanya lagi Jokowi, maka dia akan cari lahan baru untuk mencari aman proses akumulasinya. Nah bagian-bagian ini dengan mudah kita baca. Lain kalau Pak Jokowi menganggap bahwa oke, saya udah di ujung masa pemerintahan, maka saya akan serahkan ini pada proses politik. Tetapi begitu oligarki tahu Jokowi masih kasakusuk mana-mana, ya oligarki juga nebeng lagi ke dia kan. Jangan-jangan Pak Jokowi memang mau memperpanjang. Nah, memperpanjang jabatan Jokowi atau menunda pemilu juga berita bagus buat oligarki, karena nggak akan ada yang ganggu pola investasinya selama 3 tahun ke depan. Jadi analisa politik ekonomi semacam ini makin lama makin menunjukkan bahwa Jokowi itu udah jadi lame duck.
yang dalam bahasa Indonesia artinya bebek lumpuh itu. Gitulah. Oke, jadi ini meskipun ini fenomena ekonomi, tapi ini sebenarnya sinyal politiknya yang lebih kuat gitu ya, Bung Ya, Rocky. pasti kalau Indonesia lagi berantakan begini sinyal semua soal di kita itu ada sinyal politik. Mau soal kebudayaan itu sinyal politik. Soal dana-dana deradikalisasi itu juga sinyal politik. Jadi kita anggap aja heavy politics yang sedang berlangsung hari ini. Yes, oke. Jadi kalau toh kemudian Bank Indonesia melakukan berbagai cara, itu kan hanya instrumen politik. Tapi saya kira instrumen ekonomi. Tapi saya kira kalau Bank Indonesia bukan instrumen ekonomi, ya, instrumen moneter ya, Bung Rocky ya. Tapi Ya, saya kira kan para di Gubernur BI maupun di BI-nya paham sekali bahwa mereka tidak hidup dalam sebuah situasi yang vakum gitu. Ini ada situasi politik yang sangat berpengaruh pada mereka gitu. ya itu intinya. Ini BI juga tahu tuh keadaan politik itu. Dan sebagai apa namanya tuh lender of last resort, dia mengerti bahwa ya cash flow dollar itu yang akan menentukan stabilitas politik. Jadi sebetulnya juga kita anggap aja bahwa bacaan Bank Indonesia itu jadi pertanda awal bahwa potensi krisis moneter itu akan berlangsung. Kalau dia anggap bahwa ya kita punya cadangan yang cukup, nggak akan ada yang kasih insentif yang gila-gilaan. Pasti mesti gila-gilaan insentifnya. Jadi semua orang mungkin oke, kita tunggu aja tuh, lalu rame-rame ras kembali itu. Jadi soal-soal semacam ini yang kendati ada jaminan bahwa itu nggak akan digelontorkan sebagai pinjaman yang di apa tadi DHE itu, tapi sektor yang lain kan memerlukan harus dibaca dengan cermat. Kalau orang narik uang, cadangannya berapapun, dia nggak mampu Bank Indonesia buat intervensi itu. Jadi sekali lagi, faktor politik ini menggembirakan kita, karena kekacauan makin terjadi. Tadi pagi kita bahas bahwa BIN itu akhirnya dipreteli oleh Jokowi. Sekarang otoritas moneter nggak tahu mau bikin apa, karena itu satu cara adalah bujuk tuh. Sini aja deh 3 bulan, jangan ambil nih, gue kasih insentif tuh, gue nggak akan pakai tuh buat digelontorkan kemana-mana yang punya potensi apa namanya kredit macet. Jadi semua hal itu sekali lagi grip Jokowi hilang dan institusi-institusi kita berantakan. Nah ini awal dari apa yang disebut oleh dulu Samuel Huntington sebagai political decay, pembusukan institusi-institusi politik. Ya. Mungkin ya itu akan menarik buat eksportir pemain kecil gitu ya. Ya oke lah, dia mungkin balik dia tahu. Tapi kalau investor besar, yang pemain-pemain eksportir besar yang ngerti geopolitik global gitu dan pengaruhnya terhadap politik Indonesia, mereka pasti lebih bertahan. Risikonya insentif yang diberikan itu jauh tidak semenarik dengan tidak seimbang dengan risiko yang nanti akan mereka tanggung. Kira-kira begitu ya. Ya kira-kira itu kesimpulan sambil mereka ngopi-ngopi, ngapain sih lo insentif banyak pun 2 tahun lu mau roboh kok, ngapain. Jadi bagi mereka tuh ya apa, datang ke undangan kawinan nanti ada door prize, tapi dia tahu atapnya meroboh, ngapain undangan datang. Oke. Makin asik ya. Akhir pekan tapi tetap seru ya. Dan kita semua tetap dengan 0%. Ini yang tidak yang kuat tuh 0%. Yes. Oke. Oke.